Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Putri Kasiwarubu dengan NIM 63240521. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Peran Literasi dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak di Indonesia. Nah, kenapa sih saya memilih tema ini? Karena menurut saya pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hampir semua perkembangan atau pembangunan yang kita nikmati saat ini seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, bahkan berbagai bantuan dari pemerintah, sebagian besar itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa? Anda dan saya, termasuk masyarakat yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat ini yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Ada yang belum paham cara membayar pajak, ada yang belum tahu manfaat pajak itu apa. Bahkan ada juga yang menganggap pajak itu hanya sebagai beban. Karena mungkin membayar, mengeluarkan duit, jadi dianggap sebagian oleh masyarakat bahwa itu adalah beban yang memang tidak harus wajib untuk dibayarkan. Nah, dari permasalahan ini, itulah saya tuh tertarik membahas tentang pentingnya literasi pajak dalam meningkatkan wajib pajak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan dari artikel ini, di mana tujuan ini yaitu untuk mengetahui apakah literasi pajak benar-benar berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di Indonesia. Selain itu juga saya ingin mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang memengaruhi kesadaran wajib pajak dan bagaimana cara meningkatkan literasi pajak di dalam masyarakat. Nah, untuk metode penelitian tersendiri, yaitu artikel ini menggunakan metode studi literatur. Jadi saya tidak melakukan penyebaran kuesioner atau wawancara secara langsung. Saya mengumpulkan beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional yang membahas mengenai literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Setelah itu saya membandingkan hasil dari jurnal-jurnal tersebut dan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan atau berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada. Nah, dari berbagai jurnal yang sudah saya pelajari, hampir semuanya menunjukkan bahwa literasi pajak itu memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, semakin seseorang memahami tentang perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadarannya untuk membayar pajak. Maksudnya, semakin kita mempelajari literasi pajak, mengetahui tentang pajak, apa manfaat pajak, bahkan kita yang sebagai wajib pajak itu mengetahui bahwa itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi pajak tersendiri? Menurut saya, literasi pajak itu bukan hanya sekedar tahu cara menghitung pajak atau mengisi laporan pajak, di mana literasi pajak juga berarti memahami apa itu fungsi pajak, mengapa kita harus membayar pajak tersebut, dan apa manfaatnya bagi masyarakat, serta mengetahui hak dan kewajiban apa yang dimiliki sebagai wajib pajak. Nah, kalau seseorang sudah memahami hal tersebut, biasanya dia ini akan memiliki pandangan yang lebih positif terhadap pajak. Seperti apa ya? Dia tidak lagi menganggap pajak itu sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kontribusi untuk membantu pembangunan negara. Nah, selain itu juga saya juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak itu tidak hanya dipengaruhi oleh literasi pajak saja, ada beberapa faktor lain juga yang berpengaruh, di mana yang pertama itu adalah kualitas pelayanan dari petugas pajak. Kalau pelayanannya ramah, jelas dan mudah dipahami, maka masyarakat itu juga akan merasa lebih nyaman ketika mengurus perpajakan. Nah, yang kedua adalah sosialisasi perpajakan, di mana menurut saya
Sosialisasi ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan perpajakan. Dengan adanya penyuluhan atau edukasi, maka masyarakat itu bisa lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Lalu ada faktor berikutnya lagi, yaitu perkembangan teknologi, di mana saat ini pemerintah itu sudah menyediakan berbagai layanan perpajakan secara online, misalnya pelaporan pajak melalui e-filing dan pembayaran pajak secara digital. Nah, dengan adanya layanan tersebut, masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, sehingga prosesnya itu menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. Jadi tidak juga merepotkan satu sama lain. Jadi dengan adanya sistem atau pembayaran yang sudah secara digital itu, jadi prosesnya itu lebih mudah. Nah, kemudian juga ada juga faktor pendidikan. Dari jurnal yang saya baca, pendidikan perpajakan sejak dini itu sangat penting. Jika sejak sekolah atau kuliah seseorang itu dikenalkan mengenai perpajakan, maka ketika nanti menjadi wajib pajak, mereka itu sudah memiliki pemahaman yang baik dan lebih siap menjalankan kewajibannya. Nah, menurut saya peningkatan literasi pajak itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi lembaga pendidikan, media, bahkan masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Nah, jika semua pihak bekerja sama memberikan edukasi mengenai perpajakan, maka kesadaran masyarakat itu akan terus meningkat tentang literasi pajak atau tentang perpajakan tersebut. Nah, dari seluruh pembahasan tersebut, saya itu dapat menyimpulkan bahwa literasi pajak mempunyai peran yang sangat penting di dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di Indonesia, di mana tuh semakin tinggi pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan, maka semakin besar pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut atau kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu juga peningkatan kesadaran wajib pajak juga itu akan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, kemudahan teknologi, serta pendidikan perpajakan sejak dini. Jadi harapan saya ke depannya pemerintah harus terus atau dapat terus meningkatkan edukasi perpajakan agar masyarakat ini semakin memahami pentingnya membayar pajak. Jadi dengan begitu kepatuhan wajib pajak ini dapat meningkat dan penerimaan negara juga semakin optimal, sehingga pembangunan di Indonesia itu dapat berjalan dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.